Salam, selamat pagi Bapak Ibu. Ya puji Tuhan, kita boleh beribadah bersama dalam persekutuan usia emas. Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Bapak Ibu, dalam situasi pandemi ini betapa pentingnya kita menjaga kesehatan. Dan biarlah kita semua tetap sehat. Kita bersyukur pada Tuhan saat ini kita bisa beribadah sekalipun secara online, kita tidak ke gereja. Kita beribadah di rumah kita masing-masing. Kita bersyukur pada Tuhan. Dan Tuhan sangat senang kalau kita sungguh-sungguh datang beribadah dengan hati kita, dengan segala kesungguhan hati kita. Dan Tuhan mengetahui segala isi hati kita. Mari Bapak Ibu, kita mau memuji Tuhan. Kita pujikan, sucikan, dan kuduskan hati ini. Biarlah kita datang kepada Tuhan. Kita memohon supaya Tuhan menyucikan hati kita. Tuhan menguduskan hati kita. Sucikan dan kuduskan hati ini. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh, jiwa, dan rohku. Jiwa rohku ku serahkan padamu, ku menyembahmu, ku menyembahmu. Tinggikan namamu ya Tuhan, tinggikan namamu ya Tuhan, mulialah namamu ya Tuhan, mulialah namamu ya Tuhan. Tiada lain, tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu, tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu. Sekali lagi dari awal, sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Jiwa rohku ku serahkan padamu, ku menyembahmu. Tinggikan namamu ya Tuhan, tinggikan namamu ya Tuhan, mulialah namamu ya Tuhan, mulialah namamu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu, tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu. Bapak Ibu, mari kita datang pada Tuhan. Tuhan, terima kasih banyak karena Tuhan mengasihi kami. Tuhan, kami menyadari betul kalau bukan Tuhan yang menolong kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan, pada saat ini kami datang kepada Engkau dalam persekutuan usia emas. Tuhan, kami bersyukur di usia emas ini ya Tuhan, mungkin kondisi badan kami mulai agak turun dibandingkan ketika dulu kami masih muda. Tapi kami bersyukur ya Tuhan untuk semangat, untuk kekuatan yang masih Tuhan anugerahkan, Tuhan berikan pada kami. Tuhan, pada saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan.
Tuhan, kami menyadari betul kalau Tuhan, bahwa hanya Engkau yang dapat mencelikkan, membukakan mata rohani kami untuk kami dapat mengerti akan firman Tuhan. Dan terlebih Tuhan, kami rindu, kami ditolong oleh Tuhan untuk kami dapat melakukan firman Tuhan. Dan Tuhan melembutkan hati kami yang keras untuk kami dapat menjadi bejana, menjadi alat Tuhan yang sungguh memuliakan Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita. Mari kita membuka dari kitab Galatia pasal 6 ayat 7. Galatia pasal 6 ayat 7. Demikian bunyi firman Tuhan. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sekali lagi, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tema perenungan firman Tuhan pada saat ini adalah selalu ada upah. Selalu ada upah. Bapak Ibu, berbicara tentang selalu ada upah, saya teringat akan peristiwa yang saya alami. Jadi Bapak Ibu, ada seorang bapak yang tinggal tidak terlalu jauh dari rumah saya. Jadi ketika saya membeli nasi, itu saya melewati rumah bapak tersebut. Dan kadang di jalan itu kami berpapasan gitu Bapak Ibu. Dan kadang juga berhadap-hadapan gitu ya, karena berpapasan ketemu di jalan. Nah Bapak Ibu, bapak ini menurut saya agak unik ya, agak unik dalam tanda kutip. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena begini Bapak Ibu, ketika kami berpapasan, menurut saya bapak ini orangnya itu dalam tanda kutip agak cuek seperti itu ya. Jadi ketika kami bertemu, kami berpapasan, saya menunjukkan sikap yang baik. Jadi saya melihat beliau, saya senyum seperti itu dan berusaha bersikap ramah gitu. Tapi saya perhatikan Bapak Ibu, bapak ini menurut saya seperti kayak agak cuek gitu. Jadi kayak apa? Ya biasa gitu ya. Jadi kayak enggak bertemu gitu. Jadi kayak ya kalau saya senyum pun kadang dia ya kayak kadang ya kayak memalingkan muka seperti itu. Tapi Bapak Ibu, siapa yang sangka dari sikap bapak ini ya, dan walaupun sikap seperti itu saya tetap berusaha baik terus. Saya berusaha untuk saya senyum, saya ramah, dan berusaha kalau bisa ketemu melihat matanya saya senyum, saya menunjukkan sikap yang ramah seperti itu. Tapi siapa yang sangka ternyata bapak ini nanti ada sesuatu hal yang istimewa Bapak Ibu. Nanti yang dalam cerita saya ini yang berikutnya. Bapak Ibu, berkaitan tadi dengan bapak tersebut, jadi satu kali ketika saya naik sepeda motor, waktu itu sudah dekat dengan rumah saya. Nah, karena sudah dekat dengan rumah saya naik sepeda motornya itu minggir ke kiri gitu ya. Jadi enggak ke tengah tapi minggir kiri dekat rumahnya orang-orang seperti itu karena sudah mau sampai. Dan saya juga kurangi kecepatan karena sudah mau sampai rumah, jadi saya pelan-pelan naik sepeda motor minggir ke kiri. Bapak Ibu, terus apa yang terjadi? Satu hal yang tidak pernah saya harapkan, tidak pernah saya duga, dan itu sangat mendadak sekali. Saya merasa seperti kayak tidak karu-karuan, seperti kayak gempa bumi seperti itu. Saya jatuh
Dan saya lihat di depan saya itu ada seorang bapak naik sepeda motor ngebut, dia sudah pontang-panting seperti itu dan dia akhirnya jatuh terlempar gitu, jatuh gitu ya di aspal seperti itu. Saya jatuh, wah sakit sekali, sepeda motor saya juga rusak, baju saya sampai sobek cukup banyak, terus luka-luka juga. Tapi yang membuat saya kempot-kempot gitu ya, aduh deg-degan itu kenapa? Karena saya lihat bapak yang di depan tadi, bapak saya yang depan itu diam aja Bapak Ibu. Aduh, itu yang buat saya deg-degan. Aduh ini kok bapaknya ini kok diam aja ya. Diam aja dia, tidak ada respon seperti itu. Lalu banyak orang datang dan salah satunya bapak yang tadi saya sebutkan yang di awal itu Bapak Ibu. Jadi banyak sekali orang datang dan terus akhirnya sampai ada juga polisi patroli seperti itu, polisi yang penghubung itu, terus sampai minta tolong, ini mobil dihentikan, nggak ada yang mau ya. Saya polisi bilang, dimintai tolong kok nggak mau sih, ini mintai tolong. Terus akhirnya ada mobil pickup itu, terus bapak tadi yang nggak bergerak itu ditaruh di bak itu Bapak Ibu. Bak belakang itu saya di bagian depan. Terus motor itu ditaruh aja di sebelah situ. Ada orang-orang yang bangun itu minta tolong motornya seperti itu. Dan saya tidak tahu kalau ternyata bapak yang saya sebutkan yang di awal itu ternyata juga ikut. Saya tidak tahu dia ngikuti, saya nggak tahu apakah dia jalan kaki karena nggak terlalu jauh juga rumah sakit, jalan kaki atau naik kendaraan, saya juga kurang tahu seperti itu. Bapak Ibu, saya deg-degan, saya ketika di mobil tuh saya terus ngelihat ke belakang Bapak Ibu. Saya lihat di baknya itu, kok bapaknya itu kok enggak gerak-gerak ya. Aduh Tuhan tolong, kenapa kok bapaknya ini kok enggak gerak-gerak seperti itu. Begitu sampai di UGD Bapak Ibu tahu apa yang dikatakan oleh petugas UGD? Ketika petugas UGD datang, pertama itu lihat bapak tadi yang enggak bergerak, dia bilang, oh sudah mati ya, sudah mati. Saya itu jantung rasanya kayak mau putus Bapak Ibu. Ketika dibilang, bapaknya itu bilang sudah mati ya, saya bilang, masih hidup, saya bilang gitu. Saya nggak tahu masih hidup apa enggak, tapi saya sudah bilang masih hidup, saya bilang begitu. Terus sampai akhirnya kami di ruang UGD itu, terus saya lihat, oh puji Tuhan bapak itu mulai gerak-gerak seperti itu. Lalu keluarganya datang Bapak Ibu, keluarga dari yang bapak tadi itu datang. Itu teriak-teriak, nangis, keluarganya cukup banyak gitu. Terus ini bagaimana ceritanya? Waduh ini gimana ini? Nah Bapak Ibu, ini yang saya bilang tadi yang istimewanya tadi, yang saya tiap ketemu saya berusaha baik, saya tunjukkan walaupun dia kelihatan kayak cuek seperti itu. Ternyata dia ikut sampai ke rumah sakit, saya enggak tahu, dia ngikuti kami sampai ke rumah sakit seperti itu. Bapak Ibu tahu, dia satu-satunya orang ini Bapak Ibu yang waktu itu betul-betul saya butuhkan. Karena apa? Karena dia yang bersaksi. Dia mengatakan bahwa orang ini enggak salah. Dia saksinya, dia bilang, saya lihat sendiri dia enggak salah. Dia ditabrak dari belakang, katanya begitu. Ditabrak dari belakang, jadi bapak ini yang nabrak saya itu katanya dia cerita, itu asalnya di tengah situ, terus sepeda motornya itu tiba-tiba itu oleng Bapak Ibu. Oleng belok ke sini terus nabrak saya yang di pinggir itu ditabrak. Itu sebabnya kenapa saya sampai gulung koming, bapaknya juga terlempar gulung koming seperti itu. Dia kecepatan tinggi, dia dari yang posisi ini akhirnya bisa miring seperti itu dan nabrak saya. Saya diserempet, disenggol, tabrak gitu Bapak Ibu dari belakang. Dan bapak tadi yang kelihatan kayak cuek, yang nggak peduli, yang kayak saya senyum, saya berusaha baik, kalau ada hadapan dia kelihatan cuek, itu dia yang bela saya Bapak Ibu, dia yang bela mati-matian. Dia nggak salah, dia itu ditabrak dari belakang, dia ini sudah pelan, jalannya itu sudah minggir, bapak itu yang nabrak. Terus akhirnya keluarganya ngaku terus ketika bapaknya itu mulai sadar, terus ngakui ternyata bapaknya itu ini tadi malam memang kan dia jaga malam, kurang istirahat dan ngantuk memang seperti itu dan akhirnya nabrak. Bapak Ibu, wah puji Tuhan. Terus akhirnya dari pihak keluarga, ya udah maksudnya ini kalau mau pulang, masnya ini silakan kalau mau pulang seperti itu. Waduh puji Tuhan Bapak Ibu. Jadi bapak ini saya betul-betul nggak nyangka. Yang kalau ketemu saya kelihatan kayak cuek, kayak nggak peduli, saya berusaha senyum itu Bapak Ibu. Justru dia yang bela saya. Dia yang bela saya di hadapan keluarganya yang begitu banyak itu dibela. Dia nggak salah. Saya saksinya, saya lihat, saya ini orang lain, saya lihat
dia ditabrak dari belakang, dan Bapak tadi itu yang ngebut belok dari seharusnya tengah itu dia lurus kok tiba-tiba menyimpang nabrak saya, padahal saya sudah minggir karena sudah dekat rumah, saya sudah pelan ditabrak dari belakang. Puji Tuhan Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selalu ada upah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema perenungan firman Tuhan saat ini adalah selalu ada upah. Bapak Ibu, nas Alkitab yang sudah kita baca itu dari Galatia pasal 6 ayat 7. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Nas ini mengungkapkan dua kebenaran Bapak Ibu bahwa selalu ada upah. Yang pertama Bapak Ibu, kita bisa melihat di ayat 7 bagian A, saya bacakan, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Jadi yang pertama Bapak Ibu, poin pertama, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, satu kebenaran yang sangat penting Bapak Ibu, bahwa kita tidak bisa bohong di hadapan Allah Bapak Ibu. Kalau di hadapan manusia kita bisa bohong, di hadapan orang-orang, di hadapan kita bisa pura-pura bisa bohong, tapi tidak di hadapan Allah Bapak Ibu. Bapak Ibu, mari kita membaca dari Ibrani. Nanti kita akan kembali lagi ke Galatia. Saya akan bacakan Ibrani pasal 4 ayat 13. Ibrani pasal yang keempat ayat 13. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia yang kepadanya kita harus memberi pertanggungan jawab. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di hadapan manusia memang kita bisa bohong, tapi tidak di hadapan Allah. Jadi Bapak Ibu, jangan berusaha menipu Allah. Sia-sia, percuma. Tapi jujurlah di hadapan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita berdoa kepada Tuhan, jujurlah pada Tuhan. Kalau kita belum bisa mengasihi, kalau kita masih menyimpan kemarahan, benci, dendam, jujurlah kepada Tuhan. Doakan. Minta Tuhan yang tolong. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di hadapan Allah kita tidak bisa bohong. Dan kita juga tidak bisa Bapak Ibu mempermainkan Allah. Kadang ada orang berpikir, oh enak ya, nanti kalau saya buat dosa, nanti saya minta ampun sama Tuhan. Nanti kan Tuhan mengampuni. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan tahu isi hati kita. Tuhan tahu apakah kita memang sengaja mempermainkan Allah, atau kita terjatuh dalam dosa, atau kita memang sengaja buat dosa mempermainkan Allah karena kita punya pemikiran kayak tadi, oh nanti saya bisa minta ampun sama Tuhan. Bapak Ibu, Allah tidak bisa dipermainkan. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan Bapak Ibu. Allah tahu apa yang ada dalam hati kita, seluruhnya Allah tahu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tahu kisahnya Imam Eli, seorang imam. Tapi ketika buat dosa, Tuhan hukum. Tuhan tidak pandang bulu Bapak Ibu. Daud seorang raja buat dosa dihukum oleh Tuhan. Tuhan tidak pandang bulu Bapak Ibu. Kita tidak bisa katakan, oh saya ini kan orang Kristen, oh saya ini kan anak Tuhan, saya ini kan ikut ibadah online gereja. Tidak Bapak Ibu. Kalau kita buat dosa, Tuhan akan hukum. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita jangan berusaha menipu Allah. Tapi mari kita jujur di hadapan Allah, apa adanya diri kita. Bapak Ibu, saya senang dengan pujian ini Bapak Ibu, saya akan nyanyikan ya. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan, selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan, selidiki, nyatakan segala perkara,
singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah ada dosa-dosa yang masih kita sembunyikan, yang masih kita simpan erat, yang masih kita pertahankan? Bapak Ibu, tanggalkan itu. Kalaupun engkau mengalami kesulitan, datanglah pada Tuhan Yesus. Minta Tuhan Yesus yang tolong. Tuhan Yesus yang ubahkan hatimu. Tuhan Yesus yang lembutkan hatimu. Tuhan Yesus yang tolong supaya engkau dapat melakukan kehendak Tuhan, melakukan firman Tuhan. Dan engkau tidak memakai topeng, tidak pura-pura, tidak munafik, tapi jujur apa adanya di hadapan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk kebenaran yang kedua, Bapak Ibu kita bisa melihat di ayat 7 bagian B. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Poin yang kedua Bapak Ibu, apa yang ditabur, itu yang akan dituai. Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan pohon ya, pohon mangga, itu nanamnya pohon mangga. Bapak Ibu perhatikan buahnya. Itu pasti buah mangga, gak pernah buah duren, gak pernah. Pasti buahnya juga mangga. Karena apa? Karena namanya pohon mangga. Jadi maksudnya apa Bapak Ibu? Maksudnya apa yang ditabur itu juga yang akan dituai Bapak Ibu. Di ayat yang berikutnya ayat 8 dikatakan, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang engkau tabur itu yang akan dituai Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya pernah mendengarkan sebuah kesaksian. Bapak Ibu, jadi ada seorang yang dikenal begitu baik, begitu saleh seperti itu. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika orang itu meninggal dunia, tiba-tiba ada seorang perempuan yang bawa anak sambil nangis-nangis Bapak Ibu. Terus istri dari yang jenazah itu heran doh, ini siapa kok sambil nangis-nangis? Dan akhirnya ketahuan, mohon maaf ternyata bapak ini selingkuh, punya istri lain, istri kedua, dan punya anak juga dari selingkuhan itu Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau kita menyimpan bangkai tikus gitu ya, itu nanti bakalnya juga akan ketahuan Bapak Ibu. Nggak bisa, kita nanti berapa lama pasti akan bau juga bangkainya seperti itu. Bapak Ibu, kalau engkau menabur dalam daging, engkau akan menuai kebinasaan dari daging itu Bapak Ibu. Tapi ketika kita menabur dalam roh, kita akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Apa yang engkau tabur, itu juga yang akan dituai. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya pernah membaca sebuah buku. Jadi ada sebuah kisah nyata Bapak Ibu yang terjadi di negara Tiongkok. Jadi itu pada waktu itu sekitar tahun 1900-an ya. Jadi masih zamannya masih ini ya, yang dulu-dulu itu Bapak Ibu. Jadi pada waktu itu ada tukang pos gitu ya. Ada tukang pos, dia suatu ketika jalankan tugasnya, tukang pos itu dia naik sepeda pancal seperti itu. Jadi ketika naik sepeda pancal berada di daerah yang cukup sepi Bapak Ibu. Di daerah cukup sepi ya, di agak desa gitu, agak sepi daerah situ. Lalu tiba-tiba dia dengar ada suara, oe 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 oe. Dia heran, ada bayi. Dan dia lihat ada bayi itu masih merah Bapak Ibu ya. Jadi masih baru lahir ya. Masih merah gitu. Oe nangis. Nangis itu bayinya itu ya. Lalu dia perhatikan di pinggirnya itu ada uang. Ada uang ya. Uang 200 yuan itu, uang mata uangnya negara Tiongkok gitu ya. Ada uang, lalu ada tulisan di pinggirnya uang itu Bapak Ibu. Ditulisnya seperti ini ya. Barang siapa saja ya yang menemukan bayi ini, minta tolong kiranya mau sudi gitu ya merawat bayi ini. Jadi tulisannya seperti itu, memohon
belas kasihan untuk merawat. Tapi Bapak tukang pos ini berpikir, Bapak Ibu, wah saya itu sudah hidupnya susah, hidupnya miskin gitu ya. Di rumah itu juga anak-anak saya banyak, anak kecil-kecilnya masih banyak. Terus dia pikirannya gini, waduh ini uang ya lumayan juga gitu ya. Nah terus dia lihat kiri kanan, dia lihat wah sepi, gak ada orang. Bapak Ibu tahu apa yang dilakukan? Yang dilakukan ini sungguh mengerikan Bapak Ibu. Jadi bayi yang masih merah itu, yang masih kecil baru lahir itu Bapak Ibu, mohon maaf, itu dilindas Bapak Ibu. Dilindas sama sepedanya itu ya, sampai mati bayi itu. Lalu dia ambil uang itu, dia pulang ke rumah. Uang itu sama kertasnya juga ya. Jadi dia pulang ke rumah, lalu dia ini ketemu sama istrinya, dia cerita sama istrinya. Nah sementara dia sama istrinya lagi asik-asik ngitung uang itu, Bapak Ibu apa yang terjadi, tiba-tiba ada orang yang ketuk pintu Bapak Ibu ya, ketuk pintu. Waduh, Bapak tukang pos ini ketakutan gitu ya, waduh siapa ini? Istri juga gitu ya. Terus ketika dibuka, Bapak Ibu tahu siapa? Ternyata polisi. Waduh, Bapak ini semakin gemeter ya. Aduh. Dah, terus Pak polisi ini tanya, apakah ini anak Bapak? Dia belum selesai ngomong gitu, Bapak tukang pos ini saking ketakutnya dia bilang, oh, bukan saya Pak, bukan saya yang bunuh, bukan saya Pak yang bunuh. Polisinya ini heran, loh ini kenapa ya? Terus dia lihat di situ ada kertas juga, ada uang. Polisi dilihat dibaca, akhirnya ketahuan ya kalau Bapak ini ternyata membunuh bayi itu. Ternyata kejadian sebenarnya itu begini Bapak Ibu. Jadi kenapa polisi itu datang? Polisi itu datang, jadi ketika Bapak dan ibunya ini sibuk ngitung uang, dia kan punya anak kecil. Jadi anak kecil itu, anaknya mereka itu main-main sampai ke jalan raya dan mohon maaf ditabrak mobil tabrak lari dan anaknya mati, anak mereka berdua itu. Dan polisi itu mau memberitahu ini anaknya mereka kah? Dan Bapak ini dengan penuh penyesalan ya, dia sudah bunuh bayi itu, ternyata sekarang anaknya juga mati dan akhirnya dia di penjara, dia penyesalan dan dia sangat menyesal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang ditabur itu yang akan dituai Bapak Ibu. Ada Allah yang Maha Tahu, ada Allah yang melihat semuanya Bapak Ibu. Bapak Ibu, ada sebuah lagu juga. Lagu ini lagu sekolah minggu, tapi lagu ini mengajarkan pada kita supaya kita berhati-hati Bapak Ibu ya. Lagunya seperti ini. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Bukan hanya tangan saja, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Bukannya mulut juga. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Masih ada lagi satu lagi, kaki juga. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan ciptakan kita mulut. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memuliakan Tuhan, untuk kita menjadi saksi Tuhan. Tuhan ciptakan kita mata untuk apa? Untuk kita membaca Alkitab, kita merenungkan firman Tuhan. Tuhan berikan kita kaki untuk kita pergi memberitakan Injil. Tuhan berikan tangan untuk kita berkarya untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang ditabur itu yang akan dituai. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang kau tabur? Jangan kau berpikir bahwa saya bisa main-main dengan dosa. Tidak Bapak Ibu. Dosa itu sifatnya menjerat. Dan itu akhirnya membuat kita terus terjerat. Dan akhirnya kita semakin terjerat. Dan kita akhirnya tidak bisa lepas Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan.
Tuhan Yesus Kristus sungguh memberikan teladan yang sangat indah Bapak Ibu. Bagaimana Tuhan Yesus Kristus taat sampai akhir. Tuhan Yesus Kristus ketika dicobai oleh iblis, Tuhan Yesus Kristus tidak menyerah Bapak Ibu, tapi menggunakan firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan itu yang boleh menjadi pegangan kita, landasan kita untuk kita boleh tetap setia, kita meneladani Tuhan Yesus, kita setia sampai akhir Bapak Ibu. Bapak Ibu, ketika kita ingin dekat dengan Tuhan, si jahat tidak suka dengan berbagai macam cara membuat kita supaya kita jatuh dalam dosa. Tapi biarlah kita tetap setia pada Tuhan, yakinlah akan pertolongan Tuhan, bahwa Tuhan menolong kita Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita tahu kisah Yusuf. Sekalipun di penjara, sekalipun dalam masa-masa yang sulit, tapi Tuhan menyertai. Dan itu lebih dari cukup. Perkenanan Tuhan, pertolongan Tuhan. Ketika kita hidup benar, kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan menyertai, Tuhan berkenan. Sekalipun ada masalah, ada kesulitan, tapi ada kekuatan, ada damai sejahtera, ada pertolongan Tuhan yang Tuhan berikan pada kita sehingga kita dapat menjalaninya bersama dengan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita? Selalu ada upah. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang ditabur itu yang akan dituai. Bapak Ibu, apa yang menjadi pergumulan hidupmu saat ini? Apakah masih ada dosa-dosa yang engkau sembunyikan di hadapan Allah? Apakah masih ada kebiasaan-kebiasaan buruk yang masih engkau lakukan, yang engkau simpan erat-erat, yang engkau tidak mau orang tahu? Tapi Tuhan tahu Bapak Ibu, apa yang ada dalam hatimu. Tuhan tahu semuanya. Mari kita tanggalkan itu semua. Kalaupun kita mengalami kesulitan, mari kita datang pada Tuhan. Kita memohon Tuhan yang menolong. Dan yakinlah bahwa Tuhan sanggup menolong. Permasalahannya terletak pada kita. Apakah kita mau diarahkan oleh Tuhan? Apakah kita mau dididik oleh Tuhan? Apakah kita mau dibentuk, ditolong oleh Tuhan? Dan mungkin hal itu tidak enak. Karena itu menyangkut ego kita. Kita harus menanggalkan hal-hal yang tidak enak dalam diri kita. Mungkin kebiasaan kita atau apapun itu yang kita simpan erat-erat. Tapi mari kita tanggalkan itu semua. Dan marilah kita hidup kudus, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan, yang Tuhan kehendaki. Dan kita mau lakukan itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita saat ini? Bapak Ibu, saya tidak tahu apa yang ada dalam pergumulan di hatimu masing-masing. Tapi ketika firman Tuhan menegur engkau, firman Tuhan berbicara dalam hatimu, jangan keraskan hatimu, lembutkan hatimu. Biarlah Roh Kudus itu yang bekerja, yang berkarya dalam hatimu. Dan engkau mau dibentuk, engkau mau diubahkan. Sekalipun itu mungkin kita mengalami proses, bahkan mungkin mengalami proses seperti Yusuf, yang mungkin tidak enak seperti itu. Tapi yakinlah bahwa Tuhan punya rancangan yang indah. Tuhan punya rencana yang indah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam masa-masa pandemi saat ini Bapak Ibu, selalu ada upah. Biarlah kita hidup takut akan Tuhan. Kita hidup mengandalkan Tuhan. Dan orang kan bisa melihat bahwa kita adalah garam dunia, terang dunia, menjadi saksi Kristus. Dan orang memuliakan Tuhan melalui hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita saat ini? Apakah Bapak Ibu mau diubahkan oleh Tuhan? Mau ditolong oleh Tuhan? Mari kita datang pada Tuhan, kita mohon supaya Tuhan yang melembutkan hati kita yang keras. Tuhan yang menolong kita. Jangan sampai kita mengalami hal-hal yang sulit, sakit penyakit atau musibah atau apapun juga baru kita ingat pada Tuhan, baru kita datang pada Tuhan. Tapi biarlah kita mau dibentuk oleh Tuhan, mau diarahkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan. Tuhan, tolong untuk Bapak dan Ibu, untuk di usia emas ya Tuhan. Mungkin kondisi badan juga sudah beda ketika waktu masih muda. Tapi Tuhan yang tolong berikan kekuatan, Tuhan berikan semangat, sukacita ya Tuhan. Tuhan yang menolong untuk seluruh Bapak dan Ibu. Dan Tuhan yang tolong untuk Bapak dan Ibu untuk hidup kudus, takut akan Tuhan, menghormati Tuhan, dan hidup untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan yang menolong. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, kita akan masuk dalam doa-doa.
Bapak Ibu, mari kita berdoa. Mari kita berdoa secara khusus untuk situasi yang kita alami saat ini ya Bapak Ibu ya. Untuk situasi pandemi Bapak Ibu. Bapak Ibu doakan untuk vaksinasi COVID ini Bapak Ibu ya. Rencana untuk tahun depan doakan. Kita berdoa untuk uji coba ataupun juga fase demi fase, juga para relawan Bapak Ibu ya, mereka yang mau menjadi relawan untuk uji coba untuk vaksin ini. Mari kita berdoa Bapak Ibu ya. Bapa kami di surga, pada saat ini kami mau berdoa secara khusus untuk situasi yang kami alami saat ini ya Tuhan, untuk pandemi akan COVID-19 yang secara global di seluruh dunia ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk vaksinasi ini ya Tuhan. Kami bersyukur untuk para ilmuwan di seluruh dunia yang berjuang keras ya Tuhan untuk menemukan vaksin. Kami berdoa supaya Tuhan tolong untuk uji coba untuk fase demi fase, dan kami bersyukur juga untuk para relawan yang mau untuk uji coba ini ya Tuhan. Dan kami berdoa supaya Tuhan tolong untuk tahap demi tahap, fase demi fase boleh dilewati, dan hingga saatnya ketika boleh betul-betul siap ya Tuhan untuk vaksinasi boleh dilakukan. Dan kami mohon pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu, mari kita juga berdoa. Doakan juga untuk tim medis ya. Tim medis ini mereka secara langsung Bapak Ibu berhadapan dengan para pasien ya. Bahkan tim medis ini sampai ada yang tertular ya. Kita doakan supaya Tuhan yang tolong. Dan doakan juga untuk pemerintah, dan juga yang penting Bapak Ibu untuk masyarakat Bapak Ibu. Sekalipun pemerintah berusaha keras, tim medis, peralatan juga terbatas, tapi kalau masyarakat tidak mendukung, maka juga akan semakin meningkat juga Bapak Ibu. Kita doakan maupun juga untuk PSBB maupun juga untuk segala macam yang dilakukan protokol kesehatan Bapak Ibu. Protokol pemerintah, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, pada saat ini kami juga berdoa ya Tuhan untuk tim medis ya Tuhan. Mereka yang secara langsung berhadapan dengan pasien akan COVID-19, Tuhan tolong untuk para medis, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, bahkan mereka juga ada yang sampai tertular ya Tuhan. Kami mohon supaya Tuhan tolong berikan kekuatan mereka, dan juga berdoa untuk peralatan yang terbatas ya Tuhan, sementara jumlah pasien terus meningkat. Kami mohon pertolongan Tuhan, maupun juga pemerintah ya Tuhan, dan melakukan segala protokol, Tuhan tolong. Kami juga berdoa untuk masyarakat ya Tuhan. Tuhan yang gerakkan untuk hati seluruh rakyat masyarakat supaya boleh peduli, melakukan segala protokol kesehatan, dan supaya virus corona tidak terus menyebar ya Tuhan. Kami mohon pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, mari kita juga berdoa, nyalakan untuk gereja Bapak Ibu ya. Secara khusus gereja kita, doakan. Sekalipun saat ini kita memang belum bisa Bapak Ibu ya untuk beribadah secara online, kita belum bisa kita datang ke gereja dan kita beribadah secara online seperti saat ini Bapak Ibu ya. Kita doakan Bapak Ibu, kita mohon supaya Tuhan yang menolong. Sekalipun kita beribadah secara online seperti ini, Tuhan yang tolong supaya kita boleh terus bertumbuh iman kita, pengenalan Tuhan melalui perenungan firman, kita baca Alkitab maupun juga kita berdoa. Dan kita juga doakan Bapak Ibu ya, kita doakan juga untuk semua, untuk majelis, untuk hamba Tuhan semua, diaken, pengurus komisi, untuk karyawan semuanya ya, kita boleh bergandengan tangan jemaat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, pada saat ini kami juga berdoa menyerahkan untuk gerejamu ini ya Tuhan. Secara khusus GKKS Sidoarjo, Tuhan tolong, sekalipun saat ini memang kami belum bisa untuk datang beribadah ke gereja seperti sebelum ada pandemi, tapi kami mohon pertolongan Tuhan. Sekalipun secara online peribadatan ini ya Tuhan, Tuhan yang menolong supaya kami boleh tetap bertumbuh dalam iman pada Tuhan, mengasihi Tuhan, dan boleh terus ya Tuhan tekun baca Alkitab, berdoa, dan Tuhan yang tolong. Dan kami juga berdoa ya Tuhan Yesus, menyerahkan juga untuk seluruh diaken Tuhan, untuk hamba Tuhan, untuk pengurus komisi, untuk karyawan, untuk kami semua boleh bergandengan tangan ya Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk kemuliaan Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu, mari kita juga berdoa untuk persekutuan kita, untuk komisi kita, Komisi Usia Emas Edelweiss ini. Persekutuan kita berdoa, doakan untuk pembina, untuk Evangelis Arumi, untuk seluruh pengurus, untuk Ibu Guenius sebagai ketua, dan juga untuk seluruh pengurus, doakan semuanya. Dan juga untuk semua, untuk jemaat Usia Emas semuanya ya.
Kita doakan. Mari kita sama-sama buka suara. Bapa kami di surga, pada saat ini kami juga berdoa menyerahkan untuk Komisi Usia Emas. Tuhan tolong untuk pembina, untuk Evangelis Arumi, untuk ketua, untuk Ibu Gue Ainyo, dengan seluruh pengurus ya Tuhan Yesus, Tuhan yang memberkati. Tuhan tolong untuk kerjasama, kesehatian, Tuhan yang memberkati Bapak, dan juga seluruh jemaat untuk usia emas, jemaat lansia ini Tuhan memberkati ya Tuhan dalam kesehatan. Tuhan berikan kekuatan ya Tuhan yang tolong ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terpujilah Engkau ya Tuhan. Bapa kami di surga, inilah doa-doa kami. Kami percaya Tuhan akan menjawab sesuai waktu dan kehendak Tuhan. Terpujilah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, kita sudah menaikkan doa-doa kita. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan menutup persekutuan usia emas pada saat ini. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian, terima kasih Tuhan. Mari kita berterima kasih kepada Tuhan untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Syukur bagi-Mu. Syukur bagi-Mu. Syukur bagi-Mu. Syukur bagi-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk persekutuan usia emas ini ya Tuhan. Tuhan, kami memohon pertolongan Tuhan supaya kami dimampukan oleh Tuhan. Bukan saja kami menjadi pendengar firman, tapi kami dapat melakukan firman Tuhan atas pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus berkati untuk Bapak dan Ibu. Tuhan tolong di persekutuan usia emas ini ya Tuhan. Usia kami yang semakin bertambah dan kondisi badan kami yang mungkin tidak seperti dulu ketika kami masih muda ya Tuhan. Tapi biarlah Tuhan yang tolong Bapak Ibu semuanya ya Tuhan. Tuhan yang berikan kekuatan, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan yang menolong. Terima kasih. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita datang pada Tuhan. Kita memohonkan berkat yang dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa kita, damai, sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Allah Roh Kudus menyertai kita dari saat ini hingga Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.